Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Senang berjumpa dengan adik-adik semuanya. Mari kita bersama-sama akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Terlebih dahulu, mari semuanya yang ada di rumah, adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan menyertai supaya semua dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik semuanya kita berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Berdoa tiap hari agar kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
sekali ya ketemu kalian. Aku sekarang berada di pantai. Aku senang pergi ke pantai karena di pantai itu aku bisa bermain dengan air. Aku bisa berlari-lari di atas pasir dan juga aku bisa merasakan hembusan angin yang deras. Senang banget. Aku bisa lari-lari terus. Wow, main-main pokoknya dengan air. Oh iya. Pantai itu pertemuan daratan dengan lautan. Ya seperti ini. Jadi aku bisa bermain air, tapi aku tetap aman karena dekat dengan daratan. Siapa itu ya? Yang ngomong? Wah, crab. Dok, ngapain kamu kesini? Aku lagi main-main di pantai. Kamu juga ngapain crab di sini? Aku akan bertelur, sekalian juga jalan-jalan. Loh, crab, biasanya kamu kan di dalam laut. Kenapa kamu ada di sini? Iya, aku kan juga bisa tinggal di dalam laut. Dan memang aku biasanya tinggal di dalam laut. Tapi kalau sekedar jalan-jalan dan bertelur, aku mau jalan-jalan di atas sini. Wow, senang sekali. Aku mau jalan-jalan di atas pantai. Wah, crab, kamu enak ya. Bisa tinggal di dalam laut. Tapi tidak mati ya. Kalau aku tinggal di dalam laut, aku bisa mati. Memang begitu. Dari zaman neneknya nenekku, sudah bisa semua tinggal di dalam laut. Karena memang kami tinggalnya di dalam laut dan bisa bernapas di dalam laut. Wow, hebat banget kamu ya. Ya begitulah. Ayo kita main sama-sama. Ayo crab. Tapi jangan gigit aku ya. Oh iyalah, aku tidak akan menggigit kamu. La. Crab dan dog pun berjalan bersama-sama. Crab, kita jalan sama-sama. Jangan gigit aku. Enggak, aku hanya mendekat kamu. Wah, ada siapa itu? Itu Camar. Hai semua. Hai Camar. Asik ya. Ngapain kau Camar di sini? Aku sedang bermain-main di pantai sambil menunggu ikan-ikan kecil yang terlewat dan aku mau makan. Wah, enak sekali ya kamu Camar. Wah, kamu bisa terbang tinggi dan melihat dari atas. Bagus nggak kelihatan kalau dari atas pantai ini? Wah, bagus sekali dari atas. Dia indah. Aku juga bisa melihat semuanya dari atas. Wow, enak ya kalau jadi kamu. Jangan begitu dong. Wah, memang si Camar bisa terbang-terbang dan tinggalnya memang di atas. Tapi dia juga tidak bisa masuk ke dalam laut, tinggal di dalam laut kan? Iya, aku tidak bisa di dalam laut, tinggal di dalam laut. Padahal kalau aku tinggal di dalam laut, aku bisa makan semuanya ikan-ikan. Tapi aku bakal mati. Sebenarnya enak loh terbang-terbang. Wow, keren ya. Camar bisa terbang. Dog bisa berlari-lari. Dan crab, kamu bisa menyelam di dalam lautan. Wow, keren semuanya ya. Kalau gitu kayak kita nikmati pantai ini yuk. Kita jalan sama-sama. Aku jalannya di atas ya. Terbang di atas ya. Oke, ayo mari.
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti firman yang disampaikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh konsentrasi, duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah bertemu sama teman-teman kita yang lagi ke pantai ini kan? Ada si kepiting crab, ada si dog, dan ada si camat. Mereka senang ya, mereka happy ada di pantai. Siapa di sini yang suka ke pantai? Lausi Yuli suka ke pantai loh. Kalau Lausi Yuli pergi ke Balikpapan, biasanya Lausi Yuli sempatkan untuk pergi ke pantai. Karena di pantai itu Lausi Yuli bisa bermain-main di pasir, terus bisa bermain-main air. Terus di pantai itu, bisa merasakan udara yang begitu banyak. Senang banget pokoknya ada di pantai ya. Jadi biasanya Lausi Yuli sempatkan ke pantai. Nah, adik-adik di pantai tadi Lausi Yuli boleh main di pasir, boleh main di air juga. Karena pantai itu nih pertemuan antara daratan, daratan yang pasir tadi bisa kita injak loh, dengan air yang berkumpul banyak yaitu lautan. Bertemunya di pantai tadi. Nah, minggu lalu Lausa Ana bercerita tentang penciptaan Tuhan. Penciptaan Tuhan awal mulanya, bagaimana dunia ini dibentuk, bagaimana Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Tuhan juga mengumpulkan air yang banyak dan menjadikan daratan. Daratan itu ada gunung-gunung, terus air yang banyak itu ada danau, ada juga lautan. Nah, Tuhan melihat semuanya bagus. Di gunung Tuhan bikin banyak tumbuhan, di daratan Tuhan bikin banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tumbuh menjulang. Kemudian di dalam lautan juga ada tumbuh-tumbuhan. Demikianlah semua baik Tuhan lihat. Tapi tidak sampai di situ saja. Tuhan juga menciptakan yang lainnya. Karena Tuhan lihat kok sepi-sepi aja ya. Wah, harus ada yang rame ini. Jadi Tuhan ciptakan yang lainnya. Apa ya? Kita lihat nih. Mari buka Alkitab kita. Kita lihat apa lagi sih yang Tuhan ciptakan berikutnya. Nih, bagi kakak-kakak kelas Markus, ayo Alkitabnya dibuka. Kita buka di Kejadian 1. Kejadian yang paling depan ya. Di paling depan sekali, jadi paling gampang ya. Kejadian 1 pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Sudah dapat? Usah tunggu deh. Sudah? Oh sudah. Ayo sudah siap ya? Yang sudah siap, ayo kita baca sama-sama ya. Kejadian pasalnya yang pertama ayat ke-20 sampai 25. 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-5.
Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Wow, keren. Setelah Allah menciptakan daratan dan lautan, Tuhan menciptakan binatang-binatang. Tadi binatangnya apa aja ya? Wih, tadi binatangnya adik-adik yang ada di laut terlebih dahulu. Binatang yang ada di laut yang besar sampai yang kecil berkeriapan di dalam air. Oh, emang binatang yang besar di laut itu apa ya? Oh betul, ada paus. Ada paus yang besar dan ada ikan hiu yang besar juga adik-adik. Besarnya seperti rumah juga loh. Ada yang besar seperti rumah. Nih, jadi besar sekali ya. Dan juga ada yang kecil-kecil yang berkeriapan juga Tuhan juga ciptakan. Apa yang kecil-kecil ya? Tentunya juga ada ikan-ikan kecil ya adik-adik. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Dan juga yang kecil-kecil lainnya. Apa ya? Yang kecil-kecilannya seperti si kepiting ini loh. Nih, terus ada yang lebih kecil lagi. Ada udang yang besar, ada udang yang kecil. Terus ada ikan-ikan kecil, ada anemon juga. Wah, pokoknya banyak deh macamnya di dalam laut. Dan semuanya itu beranak pinak, beranak, tambah banyak. Sehingga lautnya penuh dengan binatang-binatang laut yang ada di dalamnya yang bisa berenang ya adik-adik tentunya. Wah, sudah di laut nih, Tuhan lihat. Udah penuh nih laut, banyak binatang. Nih sekarang diciptakanlah segala burung-burung nih yang memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang ke cakrawala ke langit sana. Wah, diciptakan burung-burung. Di sini adik-adik ada yang pernah lihat burung? Tentu saja ya. Kita mah dengan mudah bisa melihat burung ya. Kalau misalnya adik-adik yang pernah melihat burung, kalian pernah lihat burung apa sih? Pernah lihat burung pipit enggak? Itu loh yang ada lagunya. Burung pipit tidak menanam. Iya betul, dia kecil. Selain burung pipit yang kecil nih, sama teman-temannya juga banyak burung-burung kecil lainnya. Ada burung jalak yang lebih besar sedikit daripada burung pipit. Ada juga burung-burung yang besar adik-adik, seperti burung unta. Nih gede banget tuh burung unta. Juga ada burung-burung raja wali, burung elang yang sayapnya besar, bisa terbang panjang, terbang ke angkasa sana. Wah, adik-adik banyak loh ternyata jenis-jenis burung. Kalau kalian lihat nih, ketik di Google nih, kalian lihat jenis burung-burung. Aduh, banyak sekali. Kalau lo sebahas sekarang, tidak bisa sempat waktunya ya. Nah, adik-adik, selain burung tadi nih, tadi ikan ya, binatang-binatang yang di laut, dan burung-burung yang ada di angkasa, sehingga angkasa itu ramai sekali dengan burung. Sekarang Tuhan ciptakan, kemudian Tuhan ciptakan yang di daratan. Di daratan Tuhan menciptakan segala jenis binatang ternak. Binatang ternak itu apa ya lo si Yuli? Binatang ternak itu adalah binatang yang bisa dipelihara, kemudian binatang itu nanti bisa dipergunakan, atau hasil dari binatang itu bisa dipergunakan untuk kita makan, kita pergunakan untuk kebutuhan manusia. Misalnya nih, apa? Ayam ya. Ayam nih, kalau kita pelihara ayam di rumah, ada yang pelihara ayam di rumah nih, kita biasanya pelihara dari kecil sampai besar. Nanti kalau besar ada telur.
bisa bertelur ayamnya. Kemudian nanti telurnya bisa kita masak. Kita pergunakan telurnya untuk membuat kue, atau nanti kita goreng, kita makan sama nasi. Atau nanti kalau misalnya ayamnya mati beranak, tambah banyak, nanti ayamnya juga bisa nanti kita potong, dijadikan bahan makanan. Nanti jadi ayam goreng, dan banyak lagi masakan yang bisa digunakan dari daging ayam. Nah, selain itu juga ada sapi, ada babi adik-adik, terus ada bebek. Wah, banyak juga loh macam-macam binatang yang bisa diternakan. Dan juga seperti domba adik-adik. Domba itu woolnya maksudnya bulunya adik-adik, itu bisa dipakai nanti kalau dipintal dijadikan baju, menjadi bahan baju adik-adik. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Iya, binatang ternak itu dipelihara untuk diambil manfaatnya, kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang membutuhkan manusia ya adik-adik. Kemudian tidak sampai binatang ternak saja, Tuhan juga menciptakan binatang melata. Melata itu apa sih Lause? Melata itu artinya berjalan menggunakan perutnya. Jadi perutnya ini menyentuh tanah adik-adik. Jadi biasanya nempel di tanah atau nempel. Jadi perutnya ini menempel pada area yang dijalaninya, tempat yang dijalaninya. Adik-adik, contoh binatang melata ada yang tahu nggak? Huruf depannya B. Terus gigi-giginya banyak. Apa ya? Buaya. Ya, buaya juga jenis binatang melata adik-adik. Terus sudah ada ular. Terus ada yang terkenal dari Indonesia. Tuh kayak binatang dinosaurus dia zaman purba dulu. Gitu. Wow, apa? Ada pulaunya. Dia juga ada nama pulaunya loh adik-adik. Ya, Komodo. Iya, binatang komodo. Nah, itu juga merupakan binatang melata. Ada kadal, ada cicak. Ya, betul, ada cicak. Waduh, pokoknya binatang yang menempel deh. Itu namanya binatang yang melata. Adik-adik, dan bersisik biasanya dia. Nah, adik-adik, selain itu Tuhan juga menciptakan binatang liar. Apa sih Lause Yuli binatang liar? Binatang liar ini kebalikan dari binatang ternak. Kalau binatang ternak ini dipelihara oleh manusia ya, dipelihara oleh orang-orang seperti kita. Kalau binatang liar itu tidak bisa dipelihara adik-adik. Itu binatang liar biasanya tinggal di hutan. Nah, kalau binatang ternak itu tinggalnya dekat dengan manusia. Kalau binatang liar itu tinggalnya di hutan. Di hutan sana mereka bisa bertumbuh, mereka biasanya bisa makan yang binatang-binatang yang lainnya adik-adik. Lause Yuli, kenapa binatang liar tidak boleh dipelihara? Kalau dipelihara, misalnya macan, harimau, kalau dipelihara mah berbahaya ya adik-adik. Nah, maka oleh sebab itu Tuhan ciptakan binatang liar ini untuk tinggal di hutan sana yang memang biasanya jauh dari rumah-rumah manusia, dari rumah-rumah penduduk, dan rumah orang seperti kita ya adik-adik, sehingga tidak membahayakan manusia. Sebelumnya Lause Yuli tanya, kalau binatang-binatang liar tuh contohnya apa aja sih? Tadi Lause Yuli sudah sebutkan ada singa, terus ada harimau. Ada apa lagi adik-adik? Ada yang hidungnya panjang, kupingnya lebar. Ada apa? Ada gajah yang lehernya panjang juga. Ada apa? Ada jerapah. Ada yang hidungnya ada, di depan hidungnya ada tanduknya. Ada tanduknya, dan tanduknya tuh tajam. Ada apa? Ada badak. Wah, binatang liar itu banyak sekali macamnya. Kalian nanti
bisa lihat, searching di Google atau di buku-buku tentang binatang ya. Kalian bisa lihat kalau binatang liar itu apa aja sih. Nah, dan binatang liar itu, nah wajib kita hindari. Karena apa? Bisa membahayakan manusia ya. Kita nanti bisa digigit atau diterkam oleh binatang liar. Tuhan ciptakan semua ada ya. Di laut ada, di udara ada, di daratan ada. Keren dah. Hebat Tuhan. Tuhan ciptakan semuanya lengkap, tidak kurang satu pun. Dan itu semua untuk memenuhi bumi, adik-adik. Wah, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Dengan firman-Nya saja, dengan berfirman, Dia bisa menciptakan semuanya itu, binatang-binatang itu tadi ya adik-adik. Binatang di laut, binatang di udara, burung-burung, ada binatang ternak, binatang melata, dan juga binatang liar. Tuhan ciptakan semuanya untuk memenuhi bumi. Nah adik-adik, dengan demikian Tuhan lihat semuanya bagus, semuanya baik. Nah, di sini kita habis ini adik-adik mau game sebentar. Tapi sebelumnya kita mau bersyukur sama Tuhan dulu. Kita mau berdoa, berterima kasih pada Tuhan atas binatang-binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat penciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat ciptaan-ciptaan yang Tuhan sudah buat di dalam bumi ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh mengagumi setiap ciptaan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami boleh menjaga dan memelihara apapun yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap bermain bersama Lose Yuli. Di sini Lose Yuli mempunyai beberapa binatang-binatang ya. Nah, di sini nanti kalian akan menentukan binatang yang Lose Yuli pilih nanti ini, apakah dia tinggalnya di air, dia tinggalnya di udara, atau lebih banyak di udara, atau dia ini binatang yang tinggalnya di daratan. Nanti kalian tentukan ya, ini binatangnya masuk di toples yang mana ya. Misalnya nih, ayo kita coba satu. Binatang yang pertama. Ambil yang mana ya? Ups. Nih. Tahu nggak ini binatang apa? Ini namanya capung. Di mana ini? Ayo, ada dimasuk di jar yang mana? Masuk di toples yang mana? Di air? Di udara? Atau di daratan? Di mana? Oh, iya, capung sering terbang-terbang ya. Jadi dia binatang di udara. Walaupun memang beberapa kali kita akan lihat capung akan hinggap-hinggap ya. Hinggap-hinggap di bunga-bunga, atau dia hinggap di atas air. Itu loh, dia sering minum tuh kalau di atas air. Nih, binatang yang kedua. Tadi binatang pertama coba-coba ya. Ini binatang yang kedua mulai. Kalian catat ya, berapa yang kalian benar. Nih, ya. Berapa yang kalian benar, nanti dicatatin. Oh, ini saya benar nih nebaknya. Oke, binatang kedua. Nih, binatang apa ini ya? Ini komodo. Ini binatang gimana nih tinggalnya? Itu loh tadi yang Lose Yuli bilang binatang, termasuk binatang melata. Di mana? Di air kah? Di udara kah atau daratan? Tebak. 1, 2, 3. Ya, dia ada di daratan. Kita masukkan ya. Nih, siapa yang benar?
Siapa yang benar? Bagus. Berikutnya. Shh, ada yang tahu nggak ini apa ya? Ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kuda laut. Ini kuda laut. Karena kuda laut pastinya dia tinggalnya di mana? Di gunung. Dia tinggalnya di... Ayo, tebak. Siapa yang jawab laut? Betul. Dia tinggalnya di laut, di air. Adik-adik, kita masukkan di sini. Kemudian berikutnya apa ya? Wah, dia itu loreng-loreng. Apa ya? Loreng-loreng? Ya, dia adalah nih harimau. Masih ingat nggak harimau tinggalnya di mana? Ayo, harimau tebak tinggalnya di mana? Ya, 1, 2, 3. Di mana? Daratan. Iya, di daratan harimaunya kita masukkan ya di sini. Sini jatuh. Nih, habis itu binatang apa lagi ya? Nih, Rosyuli pilihkan. Nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini biasanya berwarna hijau. Dia makannya daun-daun. Hebatnya Tuhan itu menciptakan begitu banyaknya jenis binatang. Nih, ini namanya belalang. Belalang. Nih, tinggalnya di mana yuk? Nih, biasa dia lompat dari rumput ke rumput. Tinggalnya di mana? Kalau ada rumput, di mana itu? Adik-adik. Di mana? Di udara? Dia tinggalnya di daratan. Walaupun dia bisa terbang-terbang, tapi dia lebih banyak berada di daratan. Nih, kita masukkan ya di daratan. Siapa yang benar? Bagus. Sudah berapa tadi? Berarti tadi sudah ada binatang. Nih, binatang yang keempat. Sekarang binatang kelima. Ini apa nih? Ini elang. Elang punya apa ya? Punya sayap. Nah, kalau ada sayapnya, binatang ini termasuk binatang yang di mana adik-adik? Binatang yang bisa terbang. Nah, kalau terbang ada di mana? Di air? Oh no. Di mana? Di udara? Oh yes. Siapa yang betul? Pintar. Sekarang selanjutnya kita lihat binatang apa ya, Kakak? Ini binatang apa? Buaya. Apa? Buaya. Nih, binatang buaya ini adik-adik, nih Tuhan spesial nih. Tuhan itu hebat. Binatang buaya ini dan ada beberapa binatang lainnya, dia bisa tinggal di 2 tempat adik-adik. Buaya tinggalnya di mana ya? Dia tinggalnya di daratan dan juga bisa tinggal di air. Dia bisa nih di halaman di air gitu adik-adik, nih ngendep di air tuh, tapi tetap ya hidungnya ada di atas. Tapi ini dia bisa tinggal di air, juga bisa tinggal di daratan. Hebat ya Tuhan ya, bisa menciptakan binatang yang hidup di 2 tempat seperti ini. Sekarang tapi Rosyuli banyak kan lihat buaya itu ada di air. Kalau di daratan itu bisa dijemur-jemur juga. Banyak juga sih, tapi yang sering Rosyuli lihat dia ada di air. Nih, Rosyuli masukkan ya, dia di air. Nih, tadi yang jawab daratan dan jawab air itu betul ya, betul juga. Oke, sekarang berikutnya. Apa ini? Ya, ini shark. Nih, hiu. Nah, kalau hiu tinggal di mana? Iya betul, tinggal di laut. Laut berarti air. Ayo yang betul dilihatin. Oh, saya hiu betul. Centang ya hiunya. Oke, nih berikutnya.
raja hutan, singa. Nih, singa di hutan lagi. Aduh, Rasul sudah kasih tahu. Berarti dia tinggalnya di mana? Di daratan. Iya, betul sekali. Berikutnya lagi. Nih. Ada apa ini? Ikan ini terkenal sekali dia. Ini juga termasuk dari binatang liar. Ikan ini, adik-adik, bisa berbahaya sekali karena bisa apa? Bisa memakan orang. Dia bisa makan daging, adik-adik. Jadi dia tinggalnya memang di hutan ya adik-adik, di Amazon sana, di sungai Amazon adik-adik. Jadi dia binatang langka dan memang dia tidak boleh ini adik-adik, berbahaya untuk dipelihara oleh manusia karena bisa kita nak makan ikan dong, kita yang dimakan ikan nanti kalau sama ikan ini. Apa sih ikan ini? Ikan piranha. Nah, ini kalau ikan piranha ada di mana? Di air, betul, di air. Macamnya banyak banget ya Lausili. Itu masih sedikit adik-adik, masih banyak yang lainnya lagi. Wah, nah sekarang Lausili, ini apa nih? Oh, kalau kalian lihat dekat, lebih dekat lagi, ini adalah semut. Semut berbaris satu-satu, hore. Nih, semut yang suka berbaris ini tinggalnya di mana? Kita sering lihat semut ya adik-adik ya. Ada di rumah juga. Terus ada di mana-mana deh dia. Mereka rajin untuk cari makan. Nah, semut yang suka berbaris ini tentunya berbaris di mana adik-adik? Di tanah ya, di daratan. Nih, kita masukkan daratan. Siapa yang betul? Ya, nih, pintar. Nah, sekarang nih, lebah ini menghasilkan apa ya? Lebah ini, kalau dari lebah ini kita bisa ambil apa ya? Ada peternak lebah juga loh. Nah, bisa menghasilkan apa adik-adik? Madu sangat baik sekali untuk tubuh manusia, untuk kesehatan manusia. Kalau kita makan pakai madu, itu baik sekali untuk kesehatan manusia. Nah, adik-adik, lebah penghasil madu ini tinggalnya di mana? Di daratan, tapi dia terbang-terbang juga adik-adik. Dia terbang ke sana kemari untuk apa? Untuk hinggap dari bunga ke bunga untuk ambil sarinya sehingga untuk dijadikan madu nantinya. Nih, hebat ya, dia bisa di udara, tapi dia bisa juga istirahatnya di daratan. Nah, tapi kalau lebah ini, karena kita sering yang lihatnya dia terbang-terbang, nih kita masukkan di udara ya. Adik-adik, siapa yang betul? Kalau dia jawab daratan atau udara, kalian benar yang jawab dua. Tapi kalau di air, salah tep ya. Oke, kita masukkan dia di udara. Nih adik-adik, yang terakhir. Ini leopard. Nih, macan tutul. Nih adik-adik, ini termasuk binatang liar ya. Ini adanya di hutan. Nah, ini tinggalnya di mana berarti? Di mana? Di daratan. Yeay, sudah selesai games kita. Siapa di sini yang benar semua? Pintar. Yang belum benar juga nggak apa-apa. Lain kali nanti bisa lihat-lihat di YouTube ya, binatang-binatang. Jadi kalian bisa belajar binatang-binatang yang diciptakan Tuhan itu apa aja sih, sehingga kalian bisa mengagumi betapa hebatnya Tuhan kita menciptakan begitu banyak jenis binatang, sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Binatang itu banyak sekali manfaatnya, dan juga binatang itu bisa menjaga keberlangsungan bumi. Masuk ke apa sih? Nanti kalian kalau sudah besar, kalian akan bisa belajar nanti di sekolahan. Apa sih itu? Kenapa kok binatang bisa menjaga bumi? Nah, binatang bisa menjaga ekosistem bumi. Nanti kan kalian belajar mungkin dari kelas 5 SD atau kelas 6 nanti kalian akan belajar seperti itu. Nah, demikian adik-adik permainan kita, dan sampai di sini kita akan bertemu lagi di firman Tuhan berikutnya. Jangan lupa tetap terus bersyukur kepada Tuhan atas binatang-binatang yang Tuhan sudah ciptakan. Dan ingat, jangan sakiti binatang ya, jangan sakiti binatang. Siapa di
kalau suka lihat kucing nih, tiba-tiba ada miau miau, ih benci sama kucing, loh endang saja kucingnya. Ada yang seperti itu, tidak boleh ya. Ada yang lihat anjing, anjingnya dikejar, dipukulin. Wow, malah anjing yang takut kalian, bukan kalian yang takut anjing. Tidak boleh seperti itu ya. Kita juga harus menyayangi binatang-binatang ya. Kecuali misalnya binatang itu menyakiti kita, nah kita kasih tahu sama orang tua kita ya, biar orang tua kita boleh nih menghalau binatangnya atau boleh menjagai kita bagaimana caranya supaya binatang itu tidak menyakiti kita ya adik-adik. Tapi kita yang tidak boleh menyakiti binatang-binatang. Loh kakak, kalau misalnya seperti nyamuk gimana kakak? Nah kalau nyamuk itu adik-adik dia hidupnya kan cuma 7 hari aja ya adik-adik. Nah kalau misalnya ada yang gigit kakak, gak apa-apa ya, nyamuk banyak, gak apa-apa kalau kalian gigit, nanti kalian ambil ceplakan atau ditepuk juga gak apa-apa, dimati gak apa-apa. Asal adik-adik jaga juga kebersihan. Kalau di rumahnya banyak nyamuk berarti di rumahnya kotor adik-adik. Jadi kalian jaga kebersihan. Nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh terberkati dengan firman yang Tuhan yang Moses sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian God is so good. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang telah lause kami sampaikan. Dan kami berharap Tuhan supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.